3 right now in the group. Yeah, so we go back the game plan, okay? So let's focus and keep continue the game. Diresmikan malam ini, pernyataan mengejutkan. Erick Thohir usai pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2024. Malam ini, suasana penuh emosi dan antusiasme mewarnai laga antara Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong melawan tuan rumah Vietnam di ajang Piala AFF 2024. Laga yang berlangsung dengan tensi tinggi ini menyajikan permainan penuh drama dan aksi yang mengundang decak kagum dari para penonton. Namun, yang paling menarik perhatian bukan hanya jalannya pertandingan, melainkan pernyataan mengejutkan yang disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers usai laga. Erick, yang tampak tegas namun emosional, mengungkapkan rencana besar yang diyakini akan membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ini bukan sekadar kemenangan atau kekalahan, ujar Erick mengawali pernyataannya. Malam ini adalah titik balik bagi sepak bola Indonesia. Kita telah melihat bagaimana perjuangan pemain kita di lapangan, dan saya yakin kita sudah berada di jalur yang benar. Namun, ke depan, kita harus lebih berani. Erick kemudian mengumumkan sebuah inisiatif besar yang langsung mengundang sorakan dan tepuk tangan dari para jurnalis dan ofisial yang hadir. Mulai malam ini, kami secara resmi meresmikan program Garuda Vision 2045. Ini adalah peta jalan jangka panjang untuk membangun ekosistem sepak bola yang profesional, mulai dari pembinaan usia dini hingga strategi besar di tingkat internasional. Menurut Erick, program ini melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk federasi sepak bola dari negara-negara maju, pelatih kelas dunia, dan ahli dalam pengembangan teknologi olahraga. Apa yang Shin Tae-yong lakukan dengan tim ini adalah langkah awal. Kedepan, kami ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama di Asia, bahkan dunia. Pernyataan ini memicu banyak reaksi positif, baik dari publik maupun pengamat sepak bola. Banyak yang melihat inisiatif ini sebagai langkah konkret untuk memperbaiki sistem yang selama ini dianggap stagnan. Namun, Erick juga menekankan bahwa keberhasilan ini membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat dan klub-klub lokal. Di akhir konferensi pers, Shin Tae-yong pun turut memberikan tanggapannya. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebutkan bahwa visi ini adalah sesuatu yang sudah lama dinantikan oleh sepak bola Indonesia. Kita tidak bisa hanya puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Jika semua pihak mau bekerja sama, saya yakin masa depan sepak bola Indonesia akan cerah. Malam ini bukan hanya semangat kemenangan yang dirasakan, tetapi juga harapan baru bagi perjalanan sepak bola Indonesia ke depan. Dengan segala upaya dan mimpi besar yang telah diresmikan, publik sepak bola tanah air kini menantikan langkah konkret berikutnya dari program ambisius ini. Vietnam siap ganyang Timnas Indonesia yang sedang lelah. Laga penting antara Vietnam dan Timnas Indonesia dalam lanjutan grup B Piala AFF 2024 akan berlangsung di Stadion Viet Tri, Phu Tho pada Minggu 15 Desember 2024 malam WIB. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi Timnas Indonesia yang tengah kelelahan. Tim Garuda mengalami jadwal yang sangat padat sejak awal turnamen, yang mengharuskan mereka bermain dengan waktu istirahat minim. Hal ini dimanfaatkan oleh Timnas Vietnam untuk menekan Indonesia dan meraih kemenangan. Kim Sang-sik pun mengungkapkan bahwa kelelahan fisik pemain Indonesia akan menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh Vietnam dalam pertandingan tersebut. Kami akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menekan Indonesia dan meraih kemenangan, ujar Kim. Kondisi fisik Indonesia menjadi kelemahan pelatih Vietnam. Kim Sang-sik menyadari bahwa tim Indonesia saat ini sedang dalam kondisi fisik yang kurang ideal. Timnas Indonesia cukup lelah dan kondisi fisiknya kurang bagus, ujarnya dalam wawancara yang dikutip oleh Soha. Jadwal padat yang dihadapi oleh Indonesia menjadi tantangan berat. Setelah bertanding melawan Myanmar, Timnas Indonesia hanya memiliki 1 hari untuk beristirahat dan berlatih sebelum melawan Laos. Lebih lanjut, Kim Sang-sik menegaskan bahwa meskipun Indonesia memiliki banyak pemain muda yang tangguh, faktor kelelahan mereka akan dimanfaatkan dengan menekan lini tengah tim Garuda yang kompak. Kami sudah mempersiapkan diri dengan baik dan berharap bisa bermain bagus, tutupnya. Winger Vietnam. Sebut satu pemain Timnas Indonesia paling menakutkan. Pemain sayap Timnas Vietnam, Bui Phi Hao, menyebut satu pemain Timnas Indonesia
yang menurutnya paling mengerikan. Vietnam siap menyambut kedatangan Indonesia dalam penyisihan grup ASEAN Cup 2024. Laga di Stadion San Van Dinh Viet Tri dijadwalkan berlangsung Minggu, 15 Desember 2024. Tim tuan rumah mengantongi modal bagus untuk menghadapi partai akbar ini berkat kemenangan 4-1 atas Laos pada pertandingan pertama. Bui Vihau ikut terlibat selama 1 jam dalam partai tersebut. Melakoni laga kandang kontra Indonesia, sang winger menyoroti keberadaan Asnawi Mangkualam. Kedua pemain berpotensi saling bentrok karena berada di sisi lapangan yang sama. Vihau menempati sayap kiri Vietnam, sedangkan Asnawi bek kanan andalan Indonesia. Pada dasarnya pertahanan Indonesia memiliki pemain-pemain seusia saya, kata Vihau seperti dikutip bolasport.com dari Tanien.wen. Namun di posisi sayap kiri, saya akan menghadapi bek Indonesia tertua dan paling berpengalaman, Asnawi Mangkualam. Itu akan menjadi tantangan bagi saya, tutur dia. Lebih lanjut, Vihau menyebut timnya sudah mempersiapkan diri melawan Indonesia lewat berbagai cara, salah satunya via video. Hari pertandingan tiba, timnas Vietnam akan menyaksikan video laga Indonesia dan mempersiapkan diri dengan hati-hati, ujar pemain Bin Duong itu. Ini partai sulit, kami bakal menunggu taktik dan mengikuti instruksi pelatih Kim Sang-sik serta staf pelatih. Kalau saya main, saya akan berusaha berkontribusi bagi tim. Saya mau berkontribusi untuk membantu tim, pungkas Vihau. Sementara Vietnam baru melakoni 1 laga pada ASEAN Cup 2024, Indonesia sudah 2 kali bermain. Hasilnya adalah skuad Garuda menghasilkan masing-masing 1 kemenangan dan 1 kali seri. Indonesia membuka turnamen dengan membekuk Myanmar 1-0 berkat gol bunuh diri Zin Nyi Aung. Kemudian Indonesia diimbangi Laos 3-3 dalam matchday kedua. Dengan bermodalkan 4 poin, tim asuhan Shin Tae-yong memuncaki klasemen grup B. Adapun Vietnam menduduki tangga kedua sambil mengantongi 3 angka. Ranking FIFA terbaru timnas Indonesia usai Malaysia dipermalukan Thailand di Piala AFF 2024 menjadi pembahasan yang menarik untuk diulas. Harimau Malaya, julukan timnas Malaysia, harus rela menelan kekalahan di pertandingan ketiga Grup A Piala AFF 2024. Malaysia tumbang dengan skor tipis 0-1 dari Thailand di Raja Mang Ala Stadium, Thailand pada Sabtu, 14 Desember 2024 malam, waktu Indonesia Barat. Gol tunggal yang tercipta di laga ini dicetak oleh Patrick Gustafsson di awal babak kedua yang bermula dari blunder kiper Malaysia. Hasil itu mengantarkan Thailand naik ke peringkat pertama, klasemen grup A Piala AFF 2024 dengan raihan 6 poin. Sementara itu, Malaysia harus puas turun ke peringkat ketiga dengan koleksi 4 poin dari 3 pertandingan. Setelah laga tersebut, ranking FIFA kedua tim tidak mengalami perubahan di mana Thailand masih berada di posisi 97 dunia. Menurut laman Football Ranking, Thailand mendapatkan tambahan 1,97 poin usai mempermalukan Malaysia. Sementara itu, Malaysia masih berkutat di posisi 132 dunia dengan kehilangan 1,97 poin. Lantas, bagaimana dengan ranking FIFA Timnas Indonesia? Skuad Garuda juga masih tertahan di ranking 125 dunia. Setelah menang 1-0 atas Myanmar dan ditahan Laos 3-3, poin skuad Garuda menjadi 1135,80 plus 0,69. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Vietnam pada laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024 di Stadion Viet Tri pada Minggu 15 Desember 2024 malam WIB. Menurut laman Football Ranking, timnas Indonesia akan mendapat tambahan plus 2,63 poin, total 1138,43 jika menang atas Vietnam. Sedangkan jika imbang kontra Vietnam, skuad Garuda dikasih poin sebesar 0,03, total 1135,93, dan jika kalah dikurangi 2,37, total 1133,43. Jika menang atas Vietnam, maka ranking FIFA Timnas Indonesia akan naik 1 tingkat ke peringkat 124 dunia, menggeser Rwanda. Saat ini, Timnas Indonesia saat ini masih memimpin klasemen sementara Grup B, unggul 1 poin atas Vietnam yang baru bermain 1 laga.